Assalamualaikum sahabat kisah. Sebelum lanjut ke cerita, ayo kita sama-sama bersalawat untuk Nabi Muhammad agar hati kita selalu dijaga dari dengki, hidup kita dilindungi dari tipu daya, dan keluarga kita selalu diberi berkah oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar algoritma kebaikan terus menyebar dan setiap orang yang membaca ikut mendapat pahala. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan kejutan yang menyentuh hati. Karena kadang orang yang datang dengan pakaian paling sederhana ternyata memikul misi yang luar biasa. Dan di balik baju lusuh seorang pemuda miskin, bisa jadi Allah sedang menguji siapa di antara kita yang benar-benar bisa melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Di ujung desa yang jauh dari keramaian kota, terdapat rumah sederhana berdinding kayu dan beratap seng. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Fahri, lelaki kurus berwajah teduh, dengan pakaian lusuh dan sendal jepit usang. Setiap hari, Fahri membantu warga membersihkan kebun, memperbaiki pagar, atau sekadar mengangkat barang di pasar kecil desa itu. Tak banyak bicara, tapi selalu ramah dan ringan tangan. Banyak orang mengira Fahri hanyalah seorang anak perantauan yang sedang mencari peruntungan. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Tak satu pun curiga bahwa ia menyimpan misi besar. Di seberang desa, berdirilah rumah megah bercat putih milik Pak Lurah Darwis, pemimpin desa yang disegani dan dikenal keras dalam menjaga kehormatan keluarganya. Pak Lurah memiliki seorang anak gadis bernama Nadira. Gadis cantik, pintar, dan dikenal baik hati. Banyak pemuda desa memendam rasa padanya, tapi tak satu pun berani mendekat karena sosok ayahnya yang sangat tegas. Suatu sore, Fahri datang ke rumah Pak Lurah. Bajunya bersih meski tetap sederhana. Ia mengetuk pintu sambil menunduk hormat. Assalamualaikum. Saya Fahri, warga biasa. Maaf Pak, saya datang membawa niat baik. Ucapnya pelan, namun tegas. Pak Lurah memandang dari balik kacamata baca, menatap pemuda itu dari atas ke bawah. Niat baik macam apa yang dibawa pemuda tak jelas seperti kamu? Fahri menunduk lebih dalam. Saya ingin melamar putri Bapak, Nadira. Seisi rumah sunyi. Nadira yang sedang duduk di ruang tengah langsung menoleh kaget. Ibunya pun terbatuk menahan syok. Hening memanjang seperti waktu berhenti sejenak. Kemudian tawa meledak dari Pak Lurah. Kamu pikir rumah ini panti jompo untuk penampung lamaran orang ngawur? Dasar nekat. Nadira berdiri, hendak menengahi. Namun ayahnya mengangkat tangan tanda menolak argumen. Anak gadis saya tidak bisa sembarang dinikahi oleh pemuda tak punya pekerjaan, tak punya tanah, tak punya asal jelas. Fahri hanya tersenyum kecil. Saya paham Pak, saya hanya ingin menyampaikan niat. Kalau ditolak, saya tak apa-apa. Tapi niat saya tulus, tidak main-main. Pak Lurah menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, kalau kau bersungguh-sungguh, buktikan dulu bahwa kau pantas. Bantu warga desa selama 1 bulan tanpa dibayar. Kalau kau mampu, baru kita bicara. Fahri mengangguk tanpa ragu. Insya Allah Pak. Hari-hari berikutnya, Fahri bekerja lebih keras. Ia membantu membangun jembatan bambu, mengangkat karung pupuk di sawah, hingga memperbaiki musola desa yang bocor. Tanpa sadar, warga mulai simpati. Anak-anak menyukai Fahri karena suka membacakan cerita selepas maghrib. Ibu-ibu senang karena ia selalu membantu menyeberangkan mereka saat membawa barang dari pasar. Nadira yang awalnya diam, mulai memperhatikan Fahri diam-diam dari jendela. Ia melihat pemuda itu bekerja keras tanpa mengeluh, tanpa pamrih, dan selalu sopan kepada siapapun. Kenapa kau seperti ini? Bisik Nadira suatu malam saat mereka bertemu di acara pengajian desa. Fahri hanya menatap langit, lalu menjawab lirih. Karena aku percaya siapapun yang bersungguh-sungguh, pasti akan dibukakan jalan oleh Allah. Nadira tersenyum, tak berkata apa-apa. Tapi sejak malam itu, hatinya mulai bergetar. Keesokan harinya, kabar bahwa Fahri melamar anak Pak Lurah menyebar ke seantero desa.
Banyak yang menganggapnya lucu, tak sedikit pula yang mencibir. Pemuda miskin melamar anak Pak Lurah. Hahaha, dia mimpi di siang bolong, kata Bu Eha di warung sambil tergelak bersama tetangga lainnya. Meski begitu, Fahri tidak marah. Ia tetap tersenyum dan meneruskan pekerjaannya di kebun, menahan panas matahari dan gigih membersihkan got-got desa yang mampet. Nadira pun mulai melihat perbedaan Fahri dengan laki-laki lain yang pernah dikenalnya. Fahri tak pernah pamer, tak pernah marah, dan selalu mendahulukan orang lain. Suatu sore, Pak Lurah memanggil Fahri ke rumahnya. "Kau masih bertahan?" tanyanya sambil menatap tajam. "Aku sudah katakan dari awal, Nadira bukan untuk orang sepertimu." "Saya tidak pernah mengklaim pantas, Pak. Tapi saya ingin mencoba karena saya tidak ingin menyesal seumur hidup karena tidak berani memperjuangkan seseorang yang saya anggap mulia." Pak Lurah mendengus. "Kalau begitu, bantu urus pembangunan balai desa. Tanpa bayaran, waktu 2 minggu." Tanpa banyak kata, Fahri mengangguk. Sejak itu, ia bekerja siang dan malam, mengaduk semen, mengangkat batu bata, dan menyusun lantai satu persatu. Nadira diam-diam datang ke lokasi, melihat Fahri dari kejauhan. Hatinya berdesir setiap kali melihat lelaki itu menahan sakit di punggung demi satu hal, membuktikan niat. Bahkan beberapa warga mulai ikut membantu Fahri. "Anak itu beda. Lihat, meski dihina, dia nggak pernah balas, malah makin giat." 2 minggu berlalu, balai desa selesai tepat waktu. Pak Lurah tak berkata apa-apa, tapi terlihat sedikit terkejut dengan hasilnya. "Kau memang rajin, tapi jadi suami Nadira bukan soal otot," kata Pak Lurah saat melihat Fahri selesai membersihkan lokasi proyek. Fahri hanya menjawab pelan, "Betul, Pak. Karena itu saya datang bukan hanya dengan otot, tapi juga dengan niat dan doa." Malam harinya, Pak Lurah mengadakan rapat RT dan meminta Fahri hadir sebagai tukang angkut kursi. Tapi tanpa diduga, di tengah acara, beliau berkata lantang, "Saya umumkan, siapapun yang melamar anak saya harus sanggup menjawab satu pertanyaan. Apa yang akan kau lakukan jika diberi kuasa?" Suasana hening, semua menoleh pada Fahri, yang bingung kenapa dirinya ditunjuk menjawab. Perlahan Fahri berdiri. "Jika saya diberi kuasa, saya akan pastikan keadilan bukan hanya milik orang yang punya jabatan. Saya akan mulai dari keluarga saya sendiri, agar anak dan istri saya tumbuh dalam kejujuran." Pak Lurah terdiam. Jawaban itu seperti tamparan tak langsung. Nadira menunduk, menahan senyum dan air mata yang hendak tumpah. Hari demi hari, warga mulai melihat Fahri sebagai sosok yang berbeda. Ia diundang mengisi kultum, diajak membantu pendataan warga miskin. Bahkan Pak Ustadz Desa sering memintanya menjadi imam. Tapi meski begitu, Pak Lurah tetap diam. Tak memberi jawaban, tak juga menolak secara resmi. Hanya membiarkan waktu bergulir. Suatu hari, datang mobil hitam mengkilap ke desa. Dari dalamnya turun 2 orang berseragam rapi dan seorang pria berjas yang langsung memeluk Fahri. "Tuan muda, kami sudah mencarimu berbulan-bulan. Kenapa pergi tanpa kabar?" Ujar pria berjas itu dengan wajah cemas. Seluruh warga terkesiap. Bahkan Nadira yang sedang membawa nampan teh menjatuhkan gelasnya. Semua mata kini tertuju pada Fahri. Fahri menghela napas, lalu berkata, "Maafkan saya semuanya. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak dari keluarga yang kebetulan diberi kelebihan. Tapi saya ingin mengenal hidup dari bawah, tanpa fasilitas, tanpa kemewahan." Ia menatap Nadira sambil tersenyum. "Dan saya ingin mencari istri yang tidak memilih saya karena mobil, gaji, atau latar belakang, tapi karena iman, akhlak, dan kejujuran." Suasana berubah hening. Pak Lurah terlihat sangat terkejut, bahkan sampai duduk kembali ke kursinya. Salah satu warga berbisik, "Jadi dia bukan pemuda miskin, dia anak orang kaya?" Pria berjas di samping Fahri tersenyum dan menunduk. "Bukan hanya kaya, Pak. Fahri adalah anak calon gubernur, dan ia sudah disiapkan untuk jadi pemimpin muda di masa depan." Gemuruh suara takjub menyelimuti ruangan.
Pak Lurah terdiam, tak berkata. Nadira pun hanya bisa meneteskan air mata. Fahri mendekat ke arah Pak Lurah, lalu berlutut pelan. Pak, saya tetap ingin melamar Nadira, tapi bukan sebagai anak gubernur, melainkan sebagai lelaki yang mencintai putri Bapak dengan cara yang jujur. Pak Lurah memandangi pemuda itu lama. Wajahnya tegang, campur aduk, tapi kemudian ia menghela napas berat. Kau telah membuktikan banyak hal, tapi yang paling menyentuh adalah kau tak pernah mempermalukan kami meski kau bisa. Ia lalu berdiri menepuk pundak Fahri. Kalau Nadira menerima, maka aku pun merestui. Nadira menatap ayahnya, lalu pada Fahri dan mengangguk pelan. Senyumnya penuh haru. Warga bersorak bahagia. Beberapa bahkan menangis. Tak ada yang menyangka kisah yang diawali dengan cibiran berakhir dengan harapan. Malam itu, desa menjadi lebih hidup dari biasanya. Doa dan ucapan selamat mengalir dari segala penjuru. Tapi Fahri tetap seperti biasa. Ia tetap ikut merapikan kursi, membantu angkat barang, dan mengucap salam kepada semua warga dengan sopan. Karena bagi Fahri, menyamar bukan untuk pamer, tapi untuk mengenal siapa yang benar-benar melihat hati, bukan harta. Dan bagi Nadira, cinta sejati tak datang dari mobil mewah atau jabatan tinggi, tapi dari lelaki yang mampu menunduk pada Tuhan dan menghormati ayahnya sepenuh hati. Mereka menikah beberapa bulan kemudian dalam pesta sederhana. Tapi bagi seluruh warga, hari itu seperti hari kemenangan bagi cinta, iman, dan ketulusan. Hari-hari setelah lamaran itu terasa berbeda. Meski sudah diketahui siapa Fahri sebenarnya, ia tetap memilih tinggal di rumah panggung kecilnya dan menolak pindah ke rumah tamu mewah yang disediakan tim ayahnya. Aku belum ingin pindah. Aku ingin tetap jadi Fahri yang sederhana, yang dikenal warga karena kerja keras, bukan karena asal-usul, katanya pada Nadira. Nadira pun ikut menyesuaikan diri. Ia mulai ikut Fahri membersihkan kebun warga, membantu ibu-ibu di dapur umum, bahkan belajar membuat kue basah untuk dijual di pasar. Aku ingin bersamamu bukan cuma saat pesta dan suka, tapi juga saat kerja dan lelah, ujar Nadira suatu pagi sambil mengelap keringat dari dahi Fahri. Kabar tentang kisah cinta mereka menyebar hingga keluar desa. Banyak wartawan yang datang ingin meliput, namun Fahri menolak dengan sopan. Biarkan ini jadi kisah untuk hati, bukan untuk dijual jadi sensasi, katanya tegas. Tak lama kemudian, ayah Fahri mengundangnya ke kota untuk ikut serta dalam Forum Pemuda Nasional. Namun, Fahri kembali meminta waktu. Saya baru menikah, Pak. Izinkan saya belajar menjadi suami yang baik dulu sebelum belajar menjadi pemimpin. Ayahnya terharu. Kau memang bukan hanya anakku, tapi juga pewaris nilai-nilai yang dulu aku jaga. Meski begitu, Fahri mulai aktif mengajar anak-anak desa. Ia membuka kelas sore gratis di balai desa, mengajarkan matematika, membaca, dan pelajaran agama. Nadira selalu duduk di sampingnya, membagikan roti dan teh hangat untuk anak-anak yang belajar. Warga pun makin mencintai pasangan ini. Di balik layar, ternyata Fahri juga membantu memperbaiki sistem administrasi desa. Ia tak mencampuri kepemimpinan Pak Lurah, tapi membantu diam-diam agar proses pelayanan warga lebih baik. Kalau kita ingin perubahan, kita mulai dari lingkungan kita. Tak harus punya jabatan, cukup punya niat dan aksi nyata, ucapnya pada Pak RT suatu malam. Warga pun mulai menyebut Fahri dengan sebutan Mas Muda. Bukan karena statusnya, tapi karena keberaniannya turun langsung. Meski begitu, tidak semua orang senang. Salah satu kepala dusun yang merasa tersaingi mulai menyebar fitnah bahwa Fahri hanya ingin menguasai desa lewat cara halus. Jangan-jangan dia pura-pura baik, mau kontrol desa lewat istri Pak Lurah. Ucapnya diam-diam pada beberapa tokoh warga. Fitnah itu menyebar perlahan. Beberapa warga mulai ragu, apalagi saat mobil hitam kembali datang membawa utusan pemerintah daerah. Namun alih-alih marah, Fahri justru mengumpulkan warga dan berbicara langsung di balai desa. Kalau saya dianggap salah karena membantu tanpa jabatan, saya siap mundur. Tapi izinkan saya bertanya, apakah perubahan harus selalu datang dari atas? Warga diam, lalu satu persatu mulai bersuara. Kami tahu siapa kamu, Mas Fahri. Jangan dengarkan fitnah itu.
kami bersamamu." Bahkan Pak Lurah yang dulu keras kepala, kini maju ke depan dan menggenggam tangan Fahri. Kalau dulu aku menolaknya karena status, sekarang aku membelanya karena akhlaknya. Hari itu menjadi titik balik. Fahri dan Nadira tidak hanya diterima, tapi juga dicintai. Bahkan para pemuda mulai meniru cara kerja Fahri, turun langsung, jujur, dan berani bertanggung jawab. Di malam hari, Fahri dan Nadira duduk berdua di beranda rumah kecil mereka. Angin desa berhembus pelan, suara jangkrik terdengar samar. "Kamu bahagia?" tanya Fahri sambil memandang langit malam. Nadira menjawab lirih, "Lebih dari bahagia. Aku bersyukur, karena ternyata Tuhan menjawab doaku dengan cara yang tak pernah kuduga." Mereka terdiam. Tidak perlu banyak kata karena cinta sejati tak selalu butuh pengakuan. Kadang cukup dengan saling menemani dalam diam. Beberapa bulan kemudian, Fahri mendapat undangan resmi dari kementerian untuk ikut pelatihan kepemimpinan pemuda daerah. Ia berdiskusi dengan Nadira. "Kalau aku pergi, akan lama. Tapi aku ingin membawa nilai-nilai desa ini ke tempat yang lebih luas." Nadira menggenggam tangan suaminya. "Pergilah, tapi jangan pernah berubah. Tetap jadi Fahri yang mencuci baju sendiri, menyapu teras sendiri, dan tersenyum meski dihina." Hari keberangkatan tiba. Warga mengantar Fahri seperti melepas anak sendiri. Tangis dan peluk tak bisa dihindari. Pak Lurah berdiri paling depan. "Kau bukan menantu biasa, kau adalah contoh bahwa keberanian dan kesederhanaan bisa mengalahkan segalanya." Saat Fahri naik ke mobil, ia memeluk Nadira erat. "Aku pergi bukan untuk meninggalkan, tapi untuk membawa semangat desa kita ke tempat yang lebih luas." Nadira mengangguk sambil menahan tangis. "Aku akan menunggumu, tapi bukan sebagai istri pejabat. Aku akan menunggumu sebagai istri petani yang bangga dengan suaminya." Mobil perlahan menjauh, meninggalkan jejak haru di desa kecil itu, tapi kisah Fahri dan Nadira baru saja dimulai. 6 bulan berlalu, Fahri kembali. Kali ini bukan dengan jas dan dasi, tapi dengan semangat baru. Ia membawa program pembangunan desa dari pemerintah pusat. Tapi alih-alih memimpin langsung, ia justru menunjuk para pemuda lokal untuk mengelola. "Kita harus mandiri. Saya hanya pemantik, bukan penguasa." Desa itu perlahan berubah. Jalanan diperbaiki, balai desa diperluas, dan banyak warga yang mulai membuka usaha kecil. Nadira membuka kelas keterampilan ibu rumah tangga. Ia mengajarkan menjahit, memasak, dan mengelola keuangan rumah tangga. Dalam waktu 2 tahun, desa yang dulu sepi kini dikenal sebagai salah satu desa mandiri terbaik di provinsi itu. Tapi yang membuat semua orang bangga bukan hanya perubahan fisik, melainkan perubahan sikap, mental, dan cara pandang warga terhadap kebaikan. Karena semua itu dimulai oleh satu pemuda yang datang dengan pakaian sederhana dan niat tulus. Suatu sore, seorang wartawan bertanya pada Fahri, "Apa motivasi Anda dulu menyamar sebagai pemuda miskin?" Fahri hanya tersenyum. "Saya tidak menyamar, saya hanya ingin jadi orang biasa agar tahu siapa yang luar biasa." Wartawan itu terdiam, lalu menulis kisahnya. Dalam beberapa minggu, nama Fahri menjadi perbincangan nasional. Tapi Fahri tetap tinggal di rumah kayunya bersama Nadira. Karena baginya, kesuksesan bukan soal dikenal banyak orang, tapi soal diterima oleh hati orang-orang terdekat. Setiap malam, ia duduk di beranda, menulis jurnal harian, menulis tentang kebaikan, ketulusan, dan tentang bagaimana cinta sejati bukan tentang menemukan, tapi membangun. Nadira akan datang membawakan teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Masih menulis?" tanyanya lembut. Fahri mengangguk. "Aku ingin anak-anak kita kelak membaca ini dan tahu bahwa ayah ibunya pernah dicemooh sebelum dihormati." Mereka tertawa kecil. Di balik kesederhanaan itu, mereka tahu mereka sedang menulis sejarah bukan dengan pena emas, tapi dengan niat dan doa. Beberapa tahun kemudian, Fahri diminta menjadi kepala daerah, tapi ia menolak. "Biarkan yang lebih pantas. Saya ingin tetap jadi warga biasa yang bisa jalan kaki ke musyola dan menyapa tetangga tanpa protokol." Nadira mendukung sepenuhnya. "Aku bangga padamu bukan karena jabatan, tapi karena kamu tahu kapan cukup
Di usia senja, Fahri dan Nadira dikenal sebagai pasangan panutan. Anak-anak mereka pun tumbuh dengan nilai yang sama, jujur, sederhana, dan bertanggung jawab. Saat ulang tahun pernikahan mereka ke-30, warga mengadakan syukuran. Mereka memberi hadiah sederhana, sebuah bingkai bertuliskan, "Dari pemuda miskin yang diremehkan, menjadi sosok yang diteladani." Fahri menatap bingkai itu lama. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak mampu diucap. Ia memeluk Nadira dan berbisik, "Semua ini tidak akan terjadi kalau dulu kamu menolakku saat aku datang dengan sendal jepit dan baju kusam." Nadira menjawab sambil tersenyum, "Dan semua ini tidak akan terjadi kalau kamu menyerah hanya karena ditertawakan." Mereka saling memandang. Waktu telah menguji dan mereka telah membuktikan bahwa cinta yang lahir dari kesederhanaan bisa mengubah dunia kecil menjadi surga nyata. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bukan di uang atau jabatan, tapi di hati yang bersih dan niat yang lurus. Seperti Fahri yang dulu datang sebagai tak punya apa-apa dan kini dikenang sebagai pemuda luar biasa.